Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Samsul Arif Maulana, Esa Aditya Pratama, Aksel Bramasta Chandra, Alexander Jason Chowari akan mempresentasikan analisis pekerjaan pengecoran balok dengan metode concrete pump dan metode crane bucket. Dalam sebuah proyek infrastruktur, terdiri dari berbagai macam pekerjaan, seperti pekerjaan tanah, pekerjaan struktur bawah, dan pekerjaan struktur atas. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, perlu ditentukan metode mana yang paling tepat untuk digunakan. Maka dari itu, kami sebagai calon insinyur teknik sipil perlu untuk bisa menentukan metode mana yang paling tepat untuk digunakan dalam suatu pekerjaan infrastruktur. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melakukan analisis metode konstruksi pada pengecoran balok dan untuk menentukan rekomendasi metode konstruksi yang lebih baik. Berikut adalah metodologi dalam analisis kami. Pertama, kami mengumpulkan data seperti data efisiensi alat, daftar kebutuhan harga masing-masing metode, dan spesifikasi alat yang digunakan. Setelah itu, kami menghitung produktivitas masing-masing metode. Setelah itu, kami dapat menentukan waktu kerja alat yang dibutuhkan untuk masing-masing metode. Setelah itu, kami dapat menentukan biaya pekerjaan yang perlu dikeluarkan untuk masing-masing metode untuk mengerjakan volume pengecoran yang sama. Setelah itu, kami dapat menentukan metode mana yang lebih baik. Berikutnya, saya akan membahas tentang teori dasar. Yang pertama, faktor-faktor pemilihan metode pekerjaan. Yang pertama itu faktor lokasi. Lokasi yang dekat dengan sumber material dan memiliki akses akan memiliki mobilitas tinggi. Kedua, produktivitas pekerja. Pekerja dengan keahlian dan produktivitas yang cukup tinggi dapat dimanfaatkan secara optimum. Ketiga, bahan. Adanya kebutuhan alat khusus untuk bahan-bahan material tertentu, seperti beton dibutuhkan concrete pump. Keempat, lingkungan. Faktor lingkungan seperti medan tanah pada daerah konstruksi dapat mempengaruhi efisiensi kerja dan produktivitas peralatan. Kelima, biaya. Biaya dapat mempengaruhi semua komponen pekerjaan. Pertama itu concrete pump. Concrete pump yang digunakan adalah Volvo Putmeister BSA 2109D. Berikut ada spesifikasinya. Concrete pump ini sering digunakan pada medan yang sulit dan jarang berpindah-pindah. Berikutnya adalah crane. Crane digunakan adalah crane berkapasitas 15 ton dengan spesifikasi sebagai berikut. Ketiga adalah concrete bucket. Concrete bucket dihubungkan dengan crane. Concrete bucket yang digunakan berkapasitas 0,8 meter kubik dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk concrete pump, pertama dicari dulu referensi mengenai data-data yang bisa kita dapatkan, yaitu adalah debit keluaran dan efisiensi. Berdasarkan katalog, debit keluaran didapatkan sekian, berdasarkan literatur didapatkan efisiensi sekian. Nah, dengan mengalihkan debit keluaran dan efisiensi tersebut, kita bisa mendapatkan produktivitasnya. Dari produktivitas yang udah didapetin itu, bisa dihitung waktu kerja dengan cara membagikan volume beton yang akan dicor dibagi dengan produktivitasnya, sehingga didapatkan waktu kerja dari concrete pump sebesar 0,52 jam. Setelah mendapatkan waktu kerjanya, kita mencari dari referensi-referensi untuk mendapatkan biaya dalam pengoperasian concrete pump. Didapatkan harga sewa, harga operator, konsumsi BBM, harga BBM, dan harga betonnya sebesar sekian. Setelah itu, kita bisa menghitung total biayanya itu berapa yang harus dikeluarkan untuk menggunakan concrete pump ini. Dengan cara mengalihkan harganya dengan waktu kerjanya. Sudah didapatkan biaya sewa, biaya operator, biaya BBM, dan biaya beton. Didapatkan biaya totalnya adalah sebesar 18.514.000. Dengan membagikan biaya total dengan volume beton yang akan dicor, bisa didapatkan biaya yang dibutuhkan untuk mengecor 1 meter kubik beton dengan menggunakan concrete pump adalah sebesar Rp890.525. Metode pekerjaan mobile crane merupakan kombinasi pekerjaan antara crane dengan bucket. Perhitungan produktivitas mobile crane. Langkah pertama, menentukan spesifikasi mobile crane. Selanjutnya, menetapkan harga kebutuhan crane, seperti terlihat pada tabel. Selanjutnya, melakukan pengecekan tingkat keamanan pengangkutan. Jika total berat angkut kurang dari kapasitas beban angkut maksimum crane, maka alat tersebut dapat dikatakan aman. Selanjutnya, menghitung cycle time. Pertama, menentukan kecepatan angkut.
Kecepatan angkut ditetapkan sebesar 0,833 meter per detik. Selanjutnya, menghitung kecepatan tumpahan bucket dengan rumus akar 2GH, di mana G gaya gravitasi dan H tinggi tumpahan. Maka didapat kecepatan tumpahan bucket sebesar 4,43 meter per detik. Selanjutnya, menentukan debit keluaran bucket. Dengan rumus, kecepatan tumpahan bucket dikali luas lubang bucket. Maka didapat keluaran bucket sebesar 0,0783 meter kubik per detik. Selanjutnya menghitung waktu pouring dengan rumus kapasitas bucket dibagi debit keluaran bucket, maka didapat waktu pouring selama 10,22 detik. Selanjutnya menghitung waktu lifting dengan rumus jarak angkut dibagi kecepatan angkut, maka didapat waktu lifting selama 36 detik. Begitupun dengan waktu return. Dengan rumus jarak angkut dibagi kecepatan angkut, maka didapat waktu return selama 36 detik. Selanjutnya menghitung cycle time dengan rumus waktu lifting ditambah waktu pouring ditambah waktu return, maka didapat cycle time selama 82,22 detik. Selanjutnya melakukan perhitungan faktor efisiensi alat menggunakan rumus faktor operation and maintenance dikali dengan faktor kondisi medan dan manajemen. Maka didapat faktor efisiensi sebesar 0,6972. Selanjutnya menghitung produktivitas alat dengan rumus faktor efisiensi alat dikali kapasitas bucket dibagi cycle time. Maka didapat produktivitas alat sebesar 24,42 meter kubik per jam. Selanjutnya menghitung waktu kerja dengan rumus volume cor balok dibagi produktivitas, maka didapat waktu kerja selama 0,851 jam. Selanjutnya melakukan perhitungan kebutuhan mobile crane. Pertama, menentukan biaya sewa mobile crane dengan rumus harga sewa dikali waktu kerja, maka didapat biaya sewa mobile crane sebesar Rp415.010,28. Selanjutnya menentukan biaya operator dengan rumus harga operator dikali waktu kerja. Nah, dalam proyek ini kita menggunakan 2 orang operator, maka didapat biaya operator sebesar Rp41.346,516. Selanjutnya, menentukan biaya BBM dengan rumus waktu kerja dikali konsumsi BBM per jam dikali harga BBM per liter, maka didapat biaya BBM sebesar Rp78.915,801. Selanjutnya menentukan biaya material dengan rumus harga material dikali volume material, maka didapat biaya material sebesar Rp18.019.125. Nah, selanjutnya menentukan biaya total, di mana biaya sewa dijumlahkan dengan biaya operator, dijumlahkan dengan biaya BBM, dan dijumlahkan dengan biaya material. Maka didapat biaya total sebesar Rp18.726.522,6. Selanjutnya menghitung biaya per volume pengecoran dengan rumus biaya total dibagi volume cor. Maka didapat biaya per volume pengecoran sebesar Rp900.746,638 per meter kubik. Kemudian kedua metode tersebut dibandingkan berdasarkan tiga aspek. Yang pertama adalah biaya per volume alat, yang kedua adalah produktivitasnya, yang ketiga adalah kemudahan pengerjaan di lapangan. Jika ditinjau masing-masing poin, yang pertama, komparasi biaya per volume alat, concrete pump memiliki biaya yang lebih murah. Yang kedua, perbandingan produktivitas, concrete pump memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah subjektivitas dari kami sendiri. Metode dengan menggunakan concrete pump itu lebih mudah untuk dilaksanakan di lapangan, mengingat dimensi alat concrete pump yang relatif lebih kecil daripada crane plus bucket. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa metode pengecoran balok dengan menggunakan alat concrete pump lebih baik dibanding pengecoran dengan menggunakan crane plus bucket. Kedepannya, kami menyarankan bahwa dalam menganalisis suatu metode diharapkan untuk mendapatkan data yang lebih valid, karena keberadaan data menjadi sangat penting dalam menganalisis suatu metode.